Halo, shalom saudara. Renungan kita hari ini dari Amsal 15 ayat 30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Amsal hari ini mengajarkan sebuah hikmat umum dalam hidup tentang indahnya sebuah hubungan atau koneksi, kepedulian yang membangkitkan gairah kita lewat ungkapan, sorot mata, dan ungkapan kata. Sorot mata kita menyatakan banyak hal yang sesungguhnya dari diri kita. Misalnya saudara, jika kita tertarik pada sesuatu atau seseorang, misalnya sebuah topik obrolan ya, biasanya mata kita akan berbinar. Dan itu sulit untuk disembunyikan, apalagi dibuat-buat. Sebaliknya, sekalipun kalau kita berusaha untuk menampilkan ketertarikan kita pada obrolan lain, orang lain ya, padahal sebenarnya enggak. Kita akan mengajukan pertanyaan lanjutan, padahal sebenarnya kita nggak terlalu tertarik ya. Sorot mata kita yang tidak berbinar, itu tidak akan mencerminkan energi senang dan hati yang berkobar-kobar. Saudara pernah mengalami itu? Dan saudara, kalau kita seorang pengamat yang baik ya, kita juga bisa mengenali loh antara kalimat dan binar mata seseorang kalau ia tidak sinkron. Maka seringkali saudara, kalau antara kalimat tidak sinkron dengan binar mata, maka kita tahu binar mata itulah yang lebih autentik. Saudara, prinsipnya begini, kombinasi ya antara ekspresi verbal melalui kata dan ekspresi non-verbal lewat binar mata. Itu kalau sinkron, itu akan melipat gandakan sukacita di hati kita. Berbahagialah jika kita memiliki hubungan dengan orang yang bisa bersukacita dengan kita saat kita senang, yang menunjukkan ekspresi yang autentik, bukan dibuat-buat. Amsal berkata, jika punya orang seperti ini akan menyegarkan tulang. Pertanyaannya, di mana kita bisa menemukannya? Saudara, sekali lagi berbahagialah kita yang memiliki hubungan, sahabat-sahabat yang baik, terlebih sahabat-sahabat yang menghubungkan kita pada Tuhan. Mereka adalah orang yang akan ikut senang ketika kita senang dan susah ketika kita susah. Tapi kabar buruknya, kita nggak bisa selalu menemukan orang yang seperti ini bersama kita. Sebab kita sama-sama orang yang jujur saja tidak bisa selalu bersuka, entah karena kecemburuan, karena perasaan tidak aman yang belum usai, dan karena juga penderitaan pribadi kita ya, dan itu menghalangi sukacita kita bagi orang lain. Tetapi kabar baiknya adalah Injil, kabar gembira menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang berbinar matanya dan ungkapan firman-Nya menyegarkan tulang, mengobarkan hati kita. Dia mengasihi kita, dia mengerti perasaan kita karena dia sudah mengalami yang kita alami. Dia berjanji untuk mendampingi kita hingga kita tiba di kekekalan melalui Roh Kudus. Saudara, jika kita sudah menerima itu dari Yesus, kiranya kita juga bisa belajar untuk bersukacita dengan orang lain dan mengangkat hati mereka juga. Kita perlu berdoa setiap hari saudara, Tuhan berikan kepada kami sukacita, alasan untuk bersukacita menghidupi hari-hari kami. Bukan karena hidup kami selalu mudah. Kami seringkali kekurangan sukacita karena kami tidak menghitung berkat kemurahan Tuhan di dunia maupun secara rohani. Kami tidak menikmati betul berada di hadirat-Mu. Maka Tuhan doronglah kami untuk melakukan hal-hal yang membawa kami pada sukacita-Mu. Amin.